Halo anak-anak kami, bertemu kembali dengan matematika peminatan. Untuk bahasan kita di hari ini, kita akan membahas limit fungsi ketakhinggaan. Boleh anak-anak kami sambil dibuka bukunya, buku paket kita yang sudah dibagi halaman 29 ya. Ini sekarang sudah bab yang kedua. Iya. Nah, untuk limit fungsi ketakhinggaan yang akan kita bahas di sana bagian yang pertama adalah limit fungsi aljabar menuju takhingga. Iya. Nah, seperti yang sudah kamu pelajari anak-anak kami di kelas 11 yang kemarin di matematika wajib. Kamu sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Tetapi limit fungsi aljabar yang kamu masih pelajari itu adalah limit fungsi aljabar di suatu titik atau menuju suatu titik, atau itu biasa kamu dengar mungkin itu dituliskan seperti ini. Misalnya limit fx untuk x mendekati 2 mendekati A kita buat ya, ini sama dengan L. Nah, bentuk seperti ini yang sudah kamu pelajari waktu kamu di kelas 11. Nah, anak-anak kami, sekarang ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar menuju tak hingga ya. Nah, supaya kamu paham dulu apa itu limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Tetapi sebelumnya, limit fungsi itu supaya kamu tahu nanti bagaimana dia posisinya ya. Limit fungsi itu kan ada 2 ya. Limit fungsi yang pertama dia aljabar. Kemudian ada lagi limit fungsi trigonometri. Iya, untuk trigonometri ini juga sudah dipelajari anak-anak kami. Itu di bab 1 kemarin ya. Nah, untuk limit fungsi aljabar ini ada 2 lagi pembagiannya, yaitu menuju suatu titik ya, menuju suatu titik seperti tadi yang sudah ibu tuliskan. Ini dia ya. Kemudian satu lagi dia menuju nilai tak hingga, Nah, oke. Nah, sekarang untuk limit fungsi trigonometri juga demikian. Limit fungsi trigonometri ini juga ada menuju suatu titik. Iya. Contohnya itu kan pelajaran kita bab pertama kemarin. Limit, contoh, sin x untuk x mendekati 0 menghasilkan 0 ya. Jadi ini menuju suatu titik seperti ini dia. Kemudian ada lagi satu lagi menuju nilai tak hingga. Iya. Jadi sama untuk pembagian yang di sini ya. Nah, itu dia mengenai limit fungsinya supaya anak-anak kami tahu di bagian mana kita sekarang. Jadi kita sekarang ini di limit fungsi yang aljabarnya yang menuju nilai tak hingga di sini ya. Ini di kelas 10 kemarin. Dan yang ini trigonometri menuju suatu titik, ini di kelas 12 yang kemarin di bab 1 sudah kita pelajari. Iya, nah, untuk mengingatkan kembali juga anak-anak kami, penyelesaian limit fungsi aljabar di suatu titik atau menuju suatu titik yang sudah kamu pelajari di kelas 11 itu ya. Penyelesaiannya ada 3. Mudah-mudahan anak-anak kami masih ingat itu. Ya, yang pertama dia adalah dengan metode substitusi langsung. Iya. Kemudian yang kedua adalah faktorisasi. Yang ketiga adalah mengalihkan bentuk sekawan. Oke. Nah, sedangkan nanti penyelesaian limit fungsi aljabar di tak hingga atau menuju nilai tak hingga itu juga ada 3. Yang pertama dia substitusi langsung. Yang kedua adalah
membagi dengan pangkat yang tertinggi. Dan yang ketiga adalah sama dengan yang ketiga ini, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Iya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari dulu apa sih tak hingga itu, ya. Nah, ini tadi kan penyelesaiannya. Ini nanti kita gunakan. Sekarang pengertian tak hingga itu artinya nilai yang tanpa batas. Nah, boleh sambil nanti kamu baca buku kamu halaman 33 mengenai pengertian tak hingga. Ya. Jadi tak hingga itu artinya nilai yang tanpa batas. Kemudian lambang dari tak hingga itu adalah seperti ini. Ya. Lambang dari tak hingga adalah itu. Nah, jadi pada tak hingga kalau kita gunakan di dalam operasi matematika, ya, ada sebuah sebuah nilai A ini bernilai yang positif, ya. Maka, operasi-operasi pada tak hingga itu ada dia beberapa. Yang pertama bisa dia kalau nilai tak hingga itu kita tambahkan dengan A, maka akan menghasilkan nilai tak hingga juga. Kemudian jika tak hingga dikurangi A akan menghasilkan tak hingga juga. Tetapi jika A dikurangi tak hingga akan menghasilkan nilai negatif tak hingga. Oke. Kemudian bagaimana untuk perkaliannya? Tak hingga dikali dengan sebuah nilai, sebuah bilangan yang positif akan menghasilkan tak hingga juga. Dan tak hingga dibagi dengan si A akan menghasilkan tak hingga juga. Iya, bagaimana dengan si A-nya itu bernilai negatif? Kalau tak hingga dikalikan dengan negatif A akan menghasilkan negatif tak hingga. Tak hingga dibagi dengan negatif A akan menghasilkan negatif yang tak hingga. Oke. Iya. Nah, kemudian bagaimana jika antara nilai tak hingga dengan tak hingga yang dijumlah atau dikali, ya? Nah, tak hingga ditambahkan dengan tak hingga, hasilnya ya tak hingga juga. Kemudian tak hingga dikalikan dengan tak hingga menghasilkan tak hingganya juga. Ya. Kemudian perpangkatan juga berlaku. Tak hingga dipangkatkan dengan A, sebuah nilai, sebuah bilangan akan menghasilkan tak hingga juga. Iya. Nah, sekarang bagaimana jika di sini kan untuk operasi yang menggunakan kedua-duanya tak hingga ini belum ada di sana yang menghasilkan tak hingga dikurang tak hingga. Dan tidak ada juga tak hingga per tak hingga, ya, dari yang Ibu tulis ini. Nah, jadi bagaimana nilai tak hingga dikurang tak hingga? Tak hingga dikurangi tak hingga ini bukanlah menjadi 0, ya. Atau tak hingga dibagi tak hingga bukanlah menghasilkan 1. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, tak hingga itu kan artinya nilai yang tanpa batas. Nah, jadi untuk bentuk yang dua ini, tak hingga kurang tak hingga dan tak hingga per tak hingga, inilah yang dinamakan dengan bentuk tak tentu. Jadi yang dua ini dinamakan bentuk tak tentu. Iya. Nah, jadi kedua bentuk ini dinamakan bentuk tak tentu. Oke, anak-anak kami. Sekarang kita masuk ke pengertian limit menuju tak hingga. Pengertian limit menuju tak hingga. Oke.